Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai spektroskopi resonansi magnetik inti dan spektroskopi UV-Vis. Jadi tujuan pada pertemuan kita hari ini yaitu mengetahui apa itu spektroskopi resonansi magnetik inti dan spektroskopi UV-Vis. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan kita yang pertama, di mana spektroskopi resonansi magnetik inti atau disingkat menjadi NMR adalah suatu cara ampuh yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi ilmiah dari suatu bahan. NMR digunakan sebagai cara untuk mengetahui struktur kimia dari suatu bahan alam yang baru diketahui, konformasi hormon peptida, dinamika internal suatu protein tak larut, atau struktur mikro dan morfologi satu polimer. Baik, langsung saja masuk pada teknik NMR modern dalam penentuan struktur molekul organik. Telah dikenal beberapa teknik elusidasi menggunakan NMR. Penggunaan tidak hanya memerlukan peralatan yang memadai, tetapi juga memerlukan taktik percobaan untuk memelihara parameter dan evaluasi yang baik pada spektrum yang diperoleh. 4 metode NMR multidimensi telah memberikan efek yang mendalam terhadap cara penentuan struktur suatu bahan alam. Jadi yang dimaksud dengan penentuan struktur suatu bahan alam di sini adalah suatu proses konfirmasi hubungan antar atom dalam suatu tatanan ruang yang memberikan karakteristik unik dari suatu senyawa atau molekul. Data geseran kimia dari proton dan karbon merupakan suatu alat untuk menyimpulkan hubungan antar atom dari senyawa yang lain. Data spin coupling baik untuk senyawa yang homonuklir atau heteronuklir menjelaskan lebih jauh tentang informasi hubungan antar atom dari fragmen molekul. Jadi pada awalnya penggunaan spektroskopi NMR diletakkan pada kolerasi geseran kimia dari senyawa yang tidak dikenal dengan senyawa lain dengan menggunakan tabel data atau hukum empiris, yang pada mulanya hanya dikenal geseran kimia dari H, akan tetapi setelah dikenal analisis Fourier transform, penggunaan 13C NMR menjadi lebih mudah. Ketika menganalisis data 13C NMR, hal yang pertama kali harus dilakukan adalah merekam spektrum pita lebar yang memberikan informasi jumlah atom karbon atau molekul. Selanjutnya spektroskopi multidimensi selalu mencari dua sasaran besar 81 sampai 83. Pertama, penyederhanaan dalam mengurai spektra yang kompleks. Kedua, elusidasi sistem spin dan molekul dalam hal konektivitas dan kedekatan spin dan karakteristik dinamika molekuler dalam hal gerakan amplitude besar dan pertukaran kimia. Dalam spektroskopi 3 dimensi, keragaman percobaan terbuka luas di mana homonuklir dan heteronuklir mengkombinasi ciri dan keistimewaan percobaan 2 dimensi. Jadi yang pertama, spektra pemisahan 2 dimensi, di mana dihasilkan dari dua proses pemisahan yang berbeda. Contoh umum adalah pemisahan pergeseran kimia dari spin coupling homonuklir dan heteronuklir dalam 3 dimensi yang berbeda. Kemudian yang kedua, spektra transfer dimensional menggorelisasikan 3 frekuensi resonansi dengan cara 2 proses transfer yang melibatkan baik transfer koheren atau inkoheren dari urutan spin. Kemudian yang ketiga,
untuk spektra kombinasi 3 dimensi. Proses transfer koheren melalui coupling J digunakan untuk mengkolorisasi inti asal, relay, dan tujuan dalam menganalog parsial untuk mereply percobaan Cauchy. Kemudian yang terakhir, dalam spektra pertukaran 3 dimensi, proses pertukaran yang berturut-turut dipetakan. Proses dapat berupa pertukaran kimia dan relaksasi atau dalam kerangka berputar seperti noise-royce. Kemudian masuk pada pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu tentang spektroskopi UV vis, di mana spektrofotometer UV vis di sini adalah salah satu dari sekian banyak instrumen yang biasa digunakan dalam menganalisis suatu senyawa kimia. Spektrofotometer UV vis adalah pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet dari 200 sampai 350 nanometer dan sinar tampak dari 350 sampai 800 nanometer oleh suatu senyawa. Coba perhatikan gambar spektrum ultraviolet berikut ini, di mana terdapat senyawa F1 mempunyai panjang gelombang maksimal pada 345, yang menginformasikan bahwa F1 mempunyai kromofor. Kemudian pada lambda 345 nanometer mengindikasikan ikatan rangkap terkonjugasi panjang, mungkin juga merupakan suatu aromatik. Kemudian perhatikan pada lambda 485 nanometer tidak terindikasi ikatannya, itu dikarenakan ikatan tunggal yang terbaca pada daerah lebih dari lambda 450 nanometer. Baik, saya cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.